Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, saya dari kelompok 5, ingin menjelaskan tentang pengertian infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya didapat ketika berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Infeksi nosokomial bisa terjadi pada pasien, perawat, dokter, serta pekerja atau pengunjung di rumah sakit. Beberapa contoh penyakit yang dapat terjadi akibat infeksi nosokomial adalah infeksi aliran darah, pneumonia, infeksi saluran kemih, dan infeksi luka operasi. Saya Wulan Suci Maulida dari kelas 11 dari keperawatan. Saya ingin menjelaskan tentang penyebab infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial paling sering disebabkan oleh bakteri. Infeksi bakteri ini lebih berbahaya karena umumnya disebabkan oleh bakteri yang sudah kebal terhadap antibiotik. Infeksi nosokomial akibat bakteri ini bisa terjadi pada pasien yang sedang mendapatkan perawat di rumah sakit atau pasien dengan sistem imun daya tahan tubuh yang lemah. Selain bakteri, infeksi nosokomial juga dapat disebabkan oleh virus, jamur, dan parasit. Penularan infeksi nosokomial dapat terjadi lewat udara, air, atau kontak langsung dengan pasien yang ada di rumah sakit. Faktor risiko infeksi nosokomial. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang yang berada di lingkungan rumah sakit untuk terkena infeksi nosokomial, antara lain memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalkan akibat HIV atau AIDS, atau menggunakan obat imunosupresan, menderita koma, cedera berat, luka bakar, atau shock, memiliki akses untuk sering kontak dengan pasien yang sedang menderita penyakit penular tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar operasional SOP, mendapatkan perawatan dari lebih 3 hari atau dalam jangka panjang di ICU, berusia di atas 70 tahun atau masih bayi, memiliki riwayat mengonsumsi antibiotik dalam jangka panjang. Selain faktor-faktor di atas, lingkungan rumah sakit yang padat, kegiatan pemindahan pasien dari satu unit ke unit yang lain, dan penempatan pasien sistem imun yang lemah dengan pasien yang menderita penyakit penular di ruangan yang sama juga meningkatkan risiko terjadinya infeksi nosokomial. Gejala infeksi nosokomial. Gejala yang diderita oleh penderita infeksi nosokomial dapat bervariasi tergantung penyakit infeksi yang terjadi. Gejala yang dapat muncul antara lain demam, ruam di kulit, sesak nafas, denyut nadi yang cepat, tubuh terasa lemas, sakit kepala, mual atau muntah. Selain gejala umum yang disebutkan di atas, gejala juga bisa timbul sesuai jenis infeksi nosokomial yang terjadi, seperti infeksi aliran darah dengan gejala berupa demam, menggigil, tekanan darah menurun, atau lain sebagainya. Pneumonia dengan gejala berupa demam, sesak nafas, dan batuk berdahak. Infeksi luka operasi dengan gejala berupa demam, memerah, nyeri, dan keluarnya nanah pada luka. Infeksi saluran kemih dengan gejala berupa demam, sakit saat buang air kecil, sulit buang air kecil, sakit perut bagian bawah atau punggung, dan terdapat darah pada urin. Langkah-langkah mencuci tangan. Pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Keempat, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman. Lakukan pada 2 tangan. Kelima, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan. Selesai.